masalah dan anak yang saya muliakan pengasuh pondok pesantren Nurul beserta keluarga besarnya, semoga-moga selalu diberikan cinta dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang saya hormati guru bidang IPA kita Pak Sis Dharma yang selalu tampan dan rupawan. Yang saya banggakan teman-teman seperjuangan keluarga Panjang. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat berkah dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, untuk menghabiskan waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dalam kesempatan yang berbahagia ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan Sistem peredaran darah pada manusia. mengikat acara selanjutnya yakni presentasi. Presentasi yang pertama yang akan dibawakan oleh Teh Jaka selaku pembicara kita pada pagi hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan organ penyusun sistem peredaran darah manusia. Organ penyusun sistem peredaran darah manusia adalah jantung untuk memompa darah dan pembuluh darah yang terdiri atas nadi dan vena sebagai jalan yang dilalui aliran darah. 1. Jantung. Jantung manusia berbentuk tetap sebesar kepalan tangan dengan massa 300 gram yang terletak di tengah rongga dada sebelah kiri. Jantung dibungkus oleh 2 membran pelindung yang disebut perikardium. Cara kerja jantung. Jantung berfungsi sebagai alat memompa darah. Pada saat berdenyut, denyut jantung dapat dirasakan pada pembuluh nadi yang terletak di bawah permukaan kulit seperti di leher dan pergelangan tangan. 2. Pembuluh darah. Dinding pembuluh darah tersusun dari 3 lapisan, yaitu lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Lapisan keluar tersusun dari jaringan serabut kolagen, sehingga pembuluh darah dapat berkontraksi. Lapisan tengah tersusun dari otot polos dan serabut elastis. Lapisan dalam berupa lapisan endotelium yang tersusun dari jaringan epitelium pipis darah yang membatasi rongga pembuluh. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi yang telah disampaikan oleh Teh Jaka semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Presentasi yang selanjutnya yang akan dibawakan oleh Teh Lutfi selaku pembicara kita pada pagi hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini akan melanjutkan presentasi yang telah dibawakan oleh Teh Jaka. A. Pembuluh nadi arteri dan B. Pembuluh balik vena. Pembuluh nadi arteri, pembuluh yang mengalirkan darah keluar jantung. B. Pembuluh balik vena, pembuluh yang mengalirkan darah masuk ke jantung. A. Pembuluh nadi arteri. Aorta merupakan pembuluh nadi yang terbesar keluar dari bilik kiri. Pembuluh nadi memiliki satu katup pada pangkalnya, yaitu dekat jantung. B. Pembuluh balik vena. Pembuluh balik besar ada 2 macam, yaitu pembuluh balik besar atas dan pembuluh balik besar bawah. Pembuluh balik besar atas, vena cava superior, berfungsi sebagai saluran darah dari kepala dan tangan ke serambi kanan jantung. Sementara itu, pembuluh balik besar atas, vena cava inferior, berfungsi sebagai saluran darah dari tubuh dan kaki ke serambi kanan jantung. 3. Pembuluh kapiler rambut. Pembuluh kapiler inilah yang berhubungan langsung dengan sel-sel tubuh sehingga darah sampai ke sel-sel tubuh. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasi yang telah disampaikan oleh Teh Lutfi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Presentasi yang selanjutnya yang akan dibawakan oleh Teh Eka selaku pembicara kita pada pagi hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau udah kenal jangan sampai terlalu sayang. Maka perkenalkan nama saya Geisa Ramasya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari RUI. B. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah pada manusia adalah sistem peredaran darah tertutup dan rangkap.
Peredaran darah tertutup artinya darah mengalir atau beredar melalui pembuluh darah di dalam tubuh manusia. Peredaran darah lengkap berarti dalam satu peredarannya darah melalui jantung 2 kali. Sistem peredaran darah lengkap terdiri atas peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Satu sistem peredaran darah kecil adalah darah miskin pasien dan kaya karbon dioksida dari bilikannya jantung keluar melalui arteri paru-paru, arteri pulmonaris, menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. 2. Sistem peredaran darah besar. Proses peredaran darah besar adalah sebagai berikut. Otot dinding bilik kiri jantung berkontraksi dan kateter epidalis menutup sehingga darah mengalir menuju aorta. 3. Sistem peredaran darah jantung. Pembuluh nadi besar dari aorta memiliki 2 percabangan menuju ke jantung. Percabangan ini disebut pembuluh nadi tajuk, arteri koronaria, yang berfungsi mengalirkan darah kaya oksigen dan zat makanan untuk metabolisme otot jantung. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasi yang telah disampaikan oleh Teh Eda. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Yang selanjutnya yang akan dibawakan oleh Teh Nurul selaku pembicara kita pada pagi hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selanjutnya saya di sini akan melanjutkan presentasi yang telah dibawakan oleh Teca. C. Struktur fungsi darah. Darah merupakan suatu jaringan yang tersusun dari bermacam-macam sel dan cairan. Susunan atau komposisi darah dapat mencerminkan kesehatan seseorang. Fungsi darah diantaranya sebagai berikut: 1. Mengatur suhu tubuh. 2. Mengatur bahan-bahan metabolisme seperti oksigen dan zat-zat makanan serta sisa-sisa metabolisme. 3. Membasmi kuman atau untuk kekebalan. 4. Mengedarkan hormon dan enzim. 4. Memetakan pH tubuh. 6. Menutup luka. 1. Plasma darah adalah komponen cair darah. Plasma darah mengandung 90% air, protein, dan senyawa organik serta garam anorganik terutama NaCl. Protein darah berupa albumin, globulin, dan fibrinogen. 2. Komponen padat darah. Komponen padat darah terdiri atas sel-sel darah dan keping darah. Sel-sel darah meliputi sel darah merah eritrosit yang berfungsi mengangkut oksigen, sel darah putih lemfosit yang berfungsi sebagai unsur pertahanan tubuh, dan keping darah trofosit yang berfungsi sebagai yang terlibat dalam pembukaan darah jika terjadi luka. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Yang selanjutnya yang akan dibawakan oleh Teh Pupul selaku pembicara kita pada pagi hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya akan melanjutkan presentasi yang telah dibawakan oleh Tenurul. A. Sel darah merah erosit. Erosit merupakan sel darah merah yang paling banyak jumlahnya dibandingkan dengan leukosit maupun trombosit. B. Sel darah merah putih leukosit. Leukosit ada 5 jenis, yaitu monosit, limfosit, basosit, anofasit, dan limfosit. Leukosit berfungsi untuk melindungi tubuh dari infeksi dengan berbagai cara. Misalnya monosit yang memakan bakteri atau kuman lain dan sakingan sel-sel mati dari tubuh kita sendiri. Fagosetis sedangkan limfosetis yang menghasilkan zat hidroksida. Keping darah trombosit. Trombosit merupakan fragmen yang berdiameter 2 atau sampai 3 mm. Bentuknya tidak teratur dan tidak memiliki inti. Trombosit berasal dari fragmen sitolasma yang memisahkan diri dari sel besar di dalam bentuk tulang. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasi yang telah disampaikan oleh Teh Pupul. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Yang akan dibawakan oleh Teh Laila selaku pembicara kita pada pagi hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Teh Pupul. 3. Proses pembekuan darah.
keping-keping darah atau yang disebut trombosit. Trombosit yang pecah akan mengeluarkan enzim trombokinase, pengaktif protrombin. Enzim ini mengubah protrombin menjadi trombin dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K. 4. Golongan darah. Golongan darah manusia dapat dikelompokkan menjadi 4 berdasarkan ada tidaknya aktinogen, yaitu sejenis protein dalam aerosis yang digumpakan, dan akutinin anti-aktinogen, yaitu sejenis protein dalam plasma darah. A. Golongan darah A. Jika sel darah merah manusia mengandung aktinogen A. B. Golongan darah B. Jika sel darah merah manusia mengandung aktinogen B. C. Golongan darah AB. Jika sel darah merah seseorang mengandung aktinogen A dan B. D. Golongan darah O. Jika sel darah merah manusia tidak mengandung aktinogen A dan B. D. Limfa pura, limfa, dan tonsil. Limfa atau getah bening adalah cairan bening berwarna sedikit kuning-kuningan yang berasal dari plasma darah yang kurang dari pembuluh darah. Susunan limfa mirip dengan plasma darah dan mengandung leukosit, fibrinogen, serta trombosit. Limfa dari jaringan tubuh akan kembali ke darah melalui pembuluh limfa. Limfa masuk ke dalam pembuluh-pembuluh kecil yang ujungnya terbuka dan disebut pembuluh limfa. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasi yang telah disampaikan oleh Teh Kaila. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Presentasi yang selanjutnya yang seharusnya dibawakan oleh Teh dan diwakilkan oleh Teh Eca karena adanya halangan. Sebagai pembicara kita pada pagi hari ini, waktu dan tempat kami persilahkan. Acara terakhir yakni penutup atau doa. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Semoga apa yang telah disampaikan oleh rekan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi dengan kami kelompok 3 yang cantik ini. Jalan-jalan sama Teh Mega. Makan durian yang pasti berduri. Sekian dari kelompok 3. Cukup sekian untuk pamit undur diri. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih.